Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat oase Islam yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Nabi melarang keras kita mengasah pisau di depan hewan kurban? Atau mengapa pisau itu harus setajam mungkin dan disembunyikan hingga detik terakhir? Selama berabad-abad, praktik ini sering disalahpahami oleh dunia luar sebagai sebuah kekejaman. Namun, sains modern dan neurologi akhirnya membuka tabir rahasia yang sangat menyentuh di baliknya. Ini bukanlah tentang penyiksaan, melainkan sebuah mahakarya belas kasih dari Sang Pencipta. Mari kita kembali ke masa lalu, menyusuri jejak ketawaduan Nabi Ibrahim, dan menemukan bagaimana perintah ilahi ini sejalan dengan penemuan medis paling mutakhir tentang rasa sakit dan anatomi hewan. Jauh di masa lampau, di tengah lanskap gurun yang luas dan epik, berdiri seorang manusia pilihan. Kisah ini berakar dari ketundukan mutlak seorang ayah, Nabi Ibrahim, yang diuji dengan perintah paling berat. Ketawaduan dan keikhlasannya menjadi pondasi dari ibadah kurban yang kita kenal saat ini. Esensi dari pengorbanan ini bukanlah tumpahan darah, melainkan penyerahan diri secara total. Dalam setiap ritus kurban, tertanam rasa hormat yang mendalam terhadap nyawa yang dikorbankan. Sang Pencipta tidak menghendaki hewan-hewan ini menderita. Sebaliknya, Dia menetapkan sebuah standar etika yang melampaui zamannya. Sebuah standar yang menuntut kasih sayang maksimal di detik-detik terakhir kehidupan makhluk tersebut. Dari akar sejarah tersebut, lahirlah adab-adab ketat dalam Islam mengenai penyembelihan. Hukum syariat melarang keras seseorang mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Hewan juga tidak boleh melihat temannya yang sedang disembelih. Pisau harus disembunyikan dan baru dikeluarkan tepat sepersekian detik sebelum eksekusi. Kenapa harus selembut ini? Disinilah keindahan ajaran ini bersinar. Menunjukkan pisau atau mengasahnya di depan hewan dianggap sebagai penyiksaan psikologis. Sang hewan akan mengalami siksaan dua kali. Pertama, karena ketakutan yang mencekam, dan kedua karena eksekusi itu sendiri. Islam menuntut agar hewan tetap merasa aman, tenang, dan dihormati hingga akhir. Ribuan tahun berlalu, dan ilmu pengetahuan modern akhirnya memberikan pembuktian medis yang mengejutkan. Penelitian neurologis dari berbagai universitas terkemuka menunjukkan bahwa pisau yang super tajam dan sayatan yang sangat cepat di leher hewan memiliki efek mematikan rasa sakit. Ketika pisau dengan ketajaman maksimal memotong 3 saluran utama secara bersamaan, saraf vagus yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak langsung terputus dalam hitungan milidetik. Hasilnya sangat luar biasa. Otak tidak sempat menerima atau memproses sinyal rasa sakit. Hewan tersebut sama sekali tidak merasakan sayatan itu sebagai sebuah siksaan, melainkan hanya merasakannya seperti usapan atau tekanan yang kuat pada kulit leher. Keajaiban medis ini tidak berhenti pada urat saraf. Mari kita bicara tentang hormon stres. Ilmu kedokteran hewan modern mengungkapkan bahwa ketika seekor hewan merasa terancam, melihat pisau, atau mendengar suara ketakutan dari kawanan yang lain, kelenjar adrenalnya akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin dalam jumlah yang masif. Lonjakan hormon stres ini tidak hanya menyiksa hewan secara emosional, tetapi juga secara kimiawi merusak kualitas daging, membuatnya menjadi keras dan bahkan beresiko bagi manusia yang mengonsumsinya. Dengan menyembunyikan pisau dan menenangkan hewan, syariat Islam secara medis terbukti mencegah lonjakan hormon stres ini, menjaga hewan tetap damai dan daging yang dihasilkan tetap murni dan sehat. Lalu, bagaimana sains menjelaskan gerakan hewan yang menggelepar hebat setelah disembelih? Banyak orang awam mengira itu adalah tanda kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Namun, fakta medis menyatakan hal yang sebaliknya. Ketika pembuluh darah utama di leher terputus dengan sempurna, tekanan darah yang menuju ke otak akan turun drastis ke angka 0 dalam waktu kurang dari 3 detik. Hewan itu seketika masuk ke dalam fase kehilangan kesadaran total, mirip dengan kondisi tertidur lelap atau pingsan seketika. Gerakan menggelepar yang terlihat setelahnya bukanlah respons rasa sakit, melainkan refleks otot dari tulang belakang karena otak sudah tidak lagi memberikan perintah. Itu adalah proses alami tubuh, bukan bentuk penderitaan. Sungguh ironis
ketika kita membandingkannya dengan metode pemotongan di industri modern yang sering diklaim lebih manusiawi. Berbagai metode seperti pemukulan kepala atau sengatan listrik, menurut berbagai penelitian independen, justru memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan ini menyebabkan hewan mengalami gegar otak luar biasa, kelumpuhan tanpa kehilangan kesadaran, dan rasa sakit yang tersembunyi. Hewan mungkin terlihat diam dari luar karena lumpuh, namun otak mereka merekam rasa sakit yang dahsyat akibat trauma tumpul atau sengatan listrik tersebut. Syariat yang diwariskan sejak zaman Nabi Ibrahim terbukti jauh lebih beradab dan jujur, menghindari segala bentuk penyiksaan terselubung yang dihasilkan oleh mesin industri. Pada akhirnya, rahasia di balik ketajaman dan ketersembunyian pisau Ibrahim mengajarkan kita sebuah pelajaran monumental tentang keseimbangan sempurna antara kepatuhan spiritual dan empati biologis. Ibadah kurban bukanlah sebuah perayaan kematian, melainkan demonstrasi belas kasih yang paling murni dan mendalam. Sang Pencipta merancang anatomi hewan sedemikian rupa dan memberikan petunjuk penyembelihan yang sangat presisi, agar tidak ada setetes pun penderitaan yang tak perlu dialami oleh makhluknya. Ketika sains modern akhirnya bertekuk lutut mengakui kesempurnaan metode ini, kita kembali disadarkan pada satu kebenaran mutlak, bahwa setiap syariat ilahi yang diturunkan selalu membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.